pelajaran ngaji ilmu alat, tepatnya yakni mengenal kata ganti. Nah, kata ganti istilahnya dinamakan domirun atau bacanya domir. Domir artinya kata ganti orang atau kata ganti benda. Untuk pertemuan ini kita bahas kata ganti yang berbunyi hu atau berbunyi yang artinya nya. Contohnya hu akhir atau hu dalam bersambungan seperti ini. Atau lafadz hi ketika tidak bersambungan dan lafadz hi yang bersambungan seperti ini. Yang kita bahas adalah domir atau kata ganti hu yang disamarkan oleh kalimat yang lainnya. Mengenal domir atau kata ganti hu atau hi yang disamarkan oleh kalimat yang lain. Pertama kita buka dulu contoh yang pertama adalah kita bahas mengenai ilmu alat singkat dasar di tingkatan paket 1. Kata di Al-Quran di satuan jenisnya ada 2 istilah. Ada mudzakarun dan mu'annatsun. Lafadz di Al-Quran atau di Al-Quran jika dilihat dari satuan jenisnya ada jenisnya mudzakar, jenisnya mu'annas. Nah, untuk mengetahui kata di Al-Quran itu jenisnya mudzakar mu'annas dilihat dari tulisannya dulu. Misalnya ada kata mu'minun. Mu'minun artinya orang laki-laki yang beriman. Karena tulisannya tidak berakhiran tak marbut, maka mu'minun mudzakar. Sedangkan mu'minatun karena ada akhiran tak marbuto, maka mu'minun masuk jenisnya mu'annas. Kalau diartikan mu'minun orang laki-laki yang beriman, mu'minatun orang perempuan yang beriman. Ini kalau mudzakar mu'annas dilihat dari ciri tulisannya, yakni tulisannya berakhiran tak marbuto, maka mu'annas. Kalau tulisannya tidak ada berakhiran tak marbuto, maka mudzakar. Kita buka catatan yang lain. Istilah mudzakar mu'annas juga berlaku bagi nama manusia atau nama orang. Misalnya ada kata di Quran Isa. Isa ini nama dipakai laki-laki. Maka Isa termasuk masuk kolomnya jenisnya mudzakar. Contoh Maryamu, yakni Maryam. Ini nama dipakai orang perempuan. Meskipun nggak ada tak marbutonya, maka tetap mu'annas. Karena nama dipakai orang perempuan. Maryam. Isa, yakni laki-laki. Maryam, nama dipakai perempuan. Berikutnya tentang mudzakar mu'annas. Istilah mudzakar mu'annas di Al-Quran itu juga berlaku bagi hewan. Yakni apa? Misalnya ada surat namanya surat Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Dalam bahasa di Al-Quran, semua hewan, semua binatang hewan termasuk mu'annas. Kenapa? Karena makhluk yang tidak berakal. Jadi meskipun sapinya jantan atau betina, tetap kategori mu'annas. Maka tidak ada yang berjenis mudzakar. Karena semua hewan meskipun jantan itu kategori mu'annas. Tumbuhan ada cirinya, dia tulisannya. Syajarun artinya pohon. Syajarun karena tidak ada tak marbuto akhirannya. Sedangkan sajaratun jenisnya mu'annas karena berakhiran tak marbuto di akhirnya sajaratun. Meskipun artinya sama, yakni pohon, tapi jenisnya beda. Sajarun jenisnya mudzakar, sajaratun jenisnya mu'annas. Kita buka lagi tentang mudzakar mu'annas. Istilah mudzakar mu'annas juga berlaku bagi jumlah sesuatu. Misalnya ada kata masjid. Karena masjidnya satu, bentuk tunggal, maka kategori mudzakkar. Contoh lain, masajidu, artinya masjid-masjid. Karena banyak atau bentuk jamak, maka bentuk jamak masajidu
termasuk jenisnya mu'annas. Berikutnya, istilah mudzakkar mu'annas juga berlaku bagi nama atau bagi sesuatu yang berpasangan, yang punya pasangan. Contohnya ardun, artinya bumi. Bumi pasangannya langit. Contohnya surga, surga pasangannya neraka. Maka segala sesuatu yang berpasangan itu termasuk mu'annas. Makanya di Al-Quran lafaz Allah itu mudzakkar. Kenapa? Allah tidak punya pasangan. Jadi Allah kenapa mudzakkar? Karena tidak punya pasangan. Sedangkan ardun bumi atau jannatun surga punya pasangan. Tangan kanan kiri, mata kanan kiri, kaki kanan kiri punya pasangan. Maka segala sesuatu berpasangan termasuk mu'annas. Berikutnya catatan tentang mudzakkar mu'annas. Istilah mudzakkar juga berlaku bagi kata ganti. Misalnya dia, mereka, saya, kalian, kamu. Contohnya huwa, dia laki-laki kalau huwa. Untuk mudzakkar pakai huwa, kalau mu'annas pakai hiya. Ya sama artinya dia. Contoh kalau nya pakai hu kalau mudzakkar, pakai hi kalau mudzakkar, sedangkan mu'annas pakai ha. Makanya kalau kita doakan orang meninggal, kalau jenazahnya laki-laki berbunyi doanya Allahumma firlahu warhamhu, pakai lafaz hu karena mudzakkar. Lah kalau jenazahnya orang perempuan, doanya Allahumma firlaha warhamha, pakai ha karena jenisnya mu'annas. Contoh lagi anta kamu, pakai yang mudzakkar. Kalau mu'annasnya berbunyi anti juga sama artinya kamu. Contoh lagi ya akhiran mu. Misalnya iyaka hanya pada, pakai ka. Kenapa? Karena Allah mudzakkar maka kata ganti mu pakai lafaz ka. Nah kalau mu'annas pakai yang berbunyi ki. Hari ini atau malam ini kita bahas tentang lafaz hu, kata ganti hu yang masuk kolomnya mudzakkar tapi dalam Quran bisa bermaksud kata ganti untuk benda yang mu'annas. Contoh yang bawah lagi, istilah mudzakkar mu'annas juga berlaku bagi kata penunjuk isyarat. Misalnya ini itu, kalau ini ada mudzakkar, hadihi mu'annas, sama-sama artinya ini. Contoh dalika itu mudzakkar, tilka mu'annas. Makanya di Al-Baqarah pojok paling atas alif lam mim dalikal kitabu pakai dalika. Kenapa? Karena kitabnya satu kan tunggal kan mudzakkar. Maka kata menunjuk isyarat itu pakai dalika karena kitabnya. Sekarang kita buka contoh tema hari ini, yakni tentang membahas kata ganti atau domir hu atau hi tapi disamarkan kepada kata yang mu'annas. Contoh lafaz hi yang artinya nya. Hi masuk mudzakkar tapi di Al-Quran disamarkan oleh lafaz al-jannata yang artinya surga. Surga kan punya pasangan namanya neraka yang tentunya mu'annas. Tapi di Al-Quran ternyata kata-kata fihi di dalamnya, nya di sini meskipun hakikatnya mudzakkar tapi bermaksud kepada al-jannata yang mu'annas. Disamarkan oleh lafaz yang mu'annas. Padahal kata gantinya pakai hi jenis mudzakkar. Tapi disamarkan oleh suatu kata yang berjenis mu'annas. Contoh dalam ayatnya. Saya ngutip dari surat Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 35. Saya baca per kalimatnya dulu. Saya artikan. Qulna dan kami berkata. Di sini kami ini pelakunya Allah. Ya Adamu, hai Adam. Saya baca perkata ya. Adamu di jadoma uskun anta, tinggallah kamu. Ini cuplikan adegan dulu peristiwa ketika di langit. Saya ulangi, wakulna dan kami berkata, tanda pelakunya kami akhiran nah. Ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, alias disuruh bertempat tinggal. Wajuka dan pasanganmu, al surga, dalam kurung tambah kata di surga. Wakula dan makanlah berdua. Tanda berduanya lanya panjang pakai alif. Minha darinya ini kata gantinya untuk mu'annas. Karena al mu'annas ha minha darinya
tersebut, dan dengan leluasa bebas makannya, haitsu di mana saja, syi'tuma kalian berdua kehendaki. Ini perintahnya. Perintahnya disuruh wakula dan makanlah berdua, disuruh makan. Nah, sekarang larangannya, wala takroba dan janganlah kalian berdua mendekati hadis sajarota, urutan mengartikannya sajarota dulu, bermundur hadi, pohon ini. Wala takroba dan janganlah kalian berdua mendekati hadis sajarota, pohon ini. Sekarang akibatnya kalau mendekati fatakuna, nanya panjang bukan kami ya, tapi berdua. Fatakuna maka kalian menjadi dari orang-orang yang berbuat aniaya atau berbuat dolim karena melanggar larangan tersebut. Lanjutnya ayatnya fazallahum syaitanu, urutan mengartikannya dari fa kata sambung loncat ke depan syaiton. Maiton baru mundur ke kanan, azallahuma menggelincirkan mereka berdua. Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan. Anha sama dengan minhanya, yaitu surga. Fa'akhrajahuma maka dia yakni setan mengeluarkan mereka berdua mimma dari apa yang karena mereka berdua adalah fihi di dalamnya. Yang saya garis bawah merah fihi di dalamnya. Hi atau nya ini adalah kata ganti untuk kata-kata yang jannata, yakni al-jannata surga yang tentunya tak marbuto atau berpasangan dengan neraka, maka al-jannata termasuk muannas. Akan kita ungkap fi di sini yang artinya di dalamnya, nya ini bermaksud kemana nya di sini? Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Kalimat paling akhir saya tulis fa'akhroja maka dia mengeluarkan. Siapa dia? Setan. Mengeluarkan siapa? Huma mereka berdua. Siapa mereka berdua? Adam dan Hawa. Dikeluarkan dari mana? Mimma dari apa yang? Karena mereka berdua adalah fi di dalamnya. Di dalamnya. Nah, nya di sini lafadznya hi. Misalnya saya rubah fiha di dalamnya. Sama artinya. Fiha di dalamnya, fihi juga sama di dalamnya. Kalau misalnya ayatnya berbunyi farajahuma mimma kana fiha. Kalau pakai fiha jelas. Di sini kata ganti kembali kepada al-jannata. Kenapa? Karena sebelumnya banyak kata min, misalnya ada darinya. Ada darinya. Contoh baris atas minha darinya. Pakai lafaz. Kalau berbunyi via jelas gampang mengetahui bahwa via di dalamnya adalah kata ganti untuk lafaz al-jannata. Karena mu'annas maka pasti pakai ha. Ternyata di ayat ini pakai fi karena fihi mereka berdua adalah dalamnya. Yaitu apa? Hi di sini bisa bermaksud pula ke lafaz al-jannata. Meskipun jannata itu mu'annas. Kenapa kok boleh bermaksud kepada al-jannata? Tampilan berikutnya. Di surat At-Taubah ayat 21. Saya baca per kalimatnya. Yubashiruhum. Dia, yakni Allah punya yubum. Dia menggembirakan mereka. Dia memberikan kabar gembira untuk mereka. Dia siapa? Allah. Hum siapa? Ya orang beriman. Yani siapa? Yubashiru Allah. Yani tertulis sebelah kiri, Rabbuhum. Maka urutan mengartikannya, Rabbuhum, baru mundur, Yubashiruhum. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka. Berupa apa kabar gembiranya? Birahmatin minhu. Dengan rahmat darinya. Ini itu kan Allah. Allah kan mudzakkar, makanya pakai hu. Waridwanin dan keridhaan. Wajannatin dan surga-surga. Lahum bagi mereka. Via di dalamnya. Ini surga. Karena hak untuk mu'annas. Na'imun mukimun, kenikmatan yang menetap. Jadi kata-kata mukim bahasa Indonesia ada bahasa Arab. Mukim berarti apa? Berdomisili menetap. Pemukiman berarti tempat di mana orang menetap. Ya. Ada dari lafiha di dalamnya, di dalam surga ada na'imun mukimun. Apa? Kenikmatan yang menetap. Maka di sini
lafadz fihi di dalamnya kalau diartikan fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka setan tersebut mengeluarkan Adam dan Hawa, dikeluarkan dari rasa menikmati surga menjadi keluar dari dalam kenikmatan. Jadi menjadi enggak nikmat lagi. Kenapa? Karena dengan digodanya Adam dan Hawa supaya melanggar larangan Allah. Berupa melanggarnya, berupa makan buah dari pohon itu, maka dipastikan setelah makannya atau melanggar larangannya, maka Adam merasa bersalah kepada Tuhannya. Nah, ketika Adam merasa bersalah, tentunya segala kenikmatan surga yang serba melimpah itu tidak terasa nikmat kalau dimakan. Kenapa? Karena yang makan orangnya bersalah kepada yang punya surga. Ini pengertiannya mimma kana fihi, yakni ada nama dikeluarkan dari naimun, dari kenikmatan surga menjadi nikmat lagi. Di segala isinya surga yang enak-enak itu terasa tidak enak. Karena apa? Karena yang memakannya atau Adam merasa bersalah kepada Tuhannya. Jadi bendanya nikmat, tapi untuk dinikmati nggak bisa nikmat. Kenapa? Karena yang menikmati orangnya dalam kondisi berbuat dosa atau bersalah. Jadi fihi di sini di dalamnya itu apa? Yaitu surga. Unsur apanya? Bukan tempatnya, tapi unsur kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka arti pengertian kasarnya adalah setan itu dengan berhasilnya menggoda Adam supaya melanggar larangan Allah, maka diharapkan Adam itu meskipun tinggal di surga, tapi nggak bisa menikmati nikmatnya surga. Karena Adam merasa bersalah kepada Tuhannya. Karena orang ketika bersalah, maka disuguhi suatu makanan tidak merasa nikmat. Karena merasa bersalah kepada pihak yang menyuguhinya. Ini contohnya, fihi adalah hakikatnya kata ganti untuk lafadz naimun, yang naimun itu berada di dalam kata-kata jannatin. Jadi jannatin atau surga disamarkan dengan kata surga atau jannatin. Nah, jadi lafadz ini kalau diartikan fihi di dalamnya itu apa? Nya adalah bukan surganya, tapi kenikmatan atau naimun yang ada dalam al-jannah. Nah, kalau surganya mu'annas, tapi kenikmatan dalam surga itu wujudnya mudzakkar. Makanya pakai lafadz hi di dalamnya. Jadi dia si setan berhasil mengeluarkan mereka berdua dari kondisi mereka yang sebelumnya merasa nyaman menikmati fasilitas surga menjadi nggak nyaman karena serba salah, karena merasa bersalah, tidak bisa merasakan nyamannya atau menikmatinya. Jadi kata-kata di dalamnya ini kata ganti bermaksud kembali kepada kenikmatan yang ada di dalam surga, bukan kepada surganya. Kalau surganya jelas mu'annas kata marbutoh. Kalau pakai fiha, maka bermaksud kepada surganya. Berarti Adam keluar dari surga, keluar secara fisik. Itu kalau pakai fiha. Karena pakai fi berarti dalam adegan ini Adam masih dalam surga, cuma merasa keluar dari kenikmatannya. Itu pengertian mimma kana fihi. Sekarang contoh yang lain. Contoh lafadz hu, tadi hi sekarang hu, sama-sama artinya nya. Jadi jenis mudzakkar tapi disamarkan oleh lafadz nafsan. Nafsan artinya diri. Contoh kalimatnya idribuhu, pukullah ia. Ia itu siapa? Nafsan, seseorang tersebut. Nah, dalam bahasa di Al-Qur'an nafsan termasuk mu'annas. Kita buka catatan berikutnya. Ini adegan ketika peristiwa zamannya Nabi Musa alaihissalam. Yang ada kisah singkat ya, saya cerita singkat. Suatu ketika zamannya Musa berdomisili dengan kaumnya di lereng Tursina, itu terjadi pembunuhan. Ada satu mayat tergeletak. Nah, tergeletak di antara dua desa
atau dua pemukiman. Agar apa? Saling menuduh. Saling menuduh antar warga siapa pelakunya, saling menuduh. Nah, dalam akhir kisahnya, mereka datangi Musa dengan harapan Musa bisa mengetahui siapa pelaku yang bunuh orang itu. Nah, singkat cerita, Musa dikasih Allah informasi bahwa intinya kata Allah, kalau mereka pengen tahu siapa pelaku si pembunuh itu, ada syaratnya mereka harus menyembelih sapi betina. Nah, itu intinya. Nah, karena mereka ngukur pakai akal, mereka tanya sama Musa, wahai Musa, apa hubungannya? Atatakiduna huzuan. Wahai Musa, apa kamu mau menjadi kami bahan ejekan? Apa hubungannya? Kita cari pembunuh dengan menyembelih sapi, apa hubungannya? Nah, singkat cerita, karena mereka memang butuh siapa pelakunya, maka mereka terpaksa, ya sudah, mereka nyari sapi dengan berbagai ciri singkatnya itu. Setelah selesai ketemu, kemudian fada bahuha, maka mereka menyembelihnya. Ini apa? Ini adalah sapi betina. Mereka menyembelih sapi betina sebagai syarat untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhnya. Dengan cara harus menyembelih sapi betina dulu. Wa makadu ya'aluna, dan tidaklah mereka hampir mengerjakannya. Maksudnya apa? Dan mereka hampir tidak mengerjakan. Gara-gara nyari sapi betina sulit. Kenapa sulit? Karena syarat atau cirinya Allah berikan rumit untuk mereka. Jadi sapinya tidak tua dan tidak muda, umurnya pertengahan. Sapinya warnanya kuning tua dan menyenangkan kalau dipandang oleh mata. Kemudian sapinya nggak pernah dipakai pekerjaan berat, nggak pernah dipakai untuk mengangkat tong-tong air, ngairi tanaman, atau membajak tanah. Sulit nyari sapinya, sulit. Akhirnya ketemu juga karena mereka bilang insya Allah ketemu. Maka Allah kemudian menemukan sapi betina itu dan mereka sembelih. Nah, adegan berikutnya setelah maka mereka menyembelihnya. Nah, ternyata setelah disembelih, wa'id qataltum nafsan, ini latar belakang kisahnya. Wa'id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang. Fa'id darotu, maka kalian saling menuduh. Dia di dalamnya atau padanya. Nya itu siapa? Nya ini mu'anas loh ya. Kata ganti untuk nafsan. Jadi saling menuduh siapa pelaku yang membunuh seseorang nafsan itu. Maka berbunyi fadarotum fiha. Maka kalian saling menuduh padanya. Nah, dalam misteri siapa pelakunya itu, Allah mukhrijun. Apa mukhrijun? Mengeluarkan misteri itu. Arti bebasnya mengungkap. Wallahu mukhrijun, dan Allah yang mengungkapkan ma kuntum taktumuna. Apa yang kalian adalah taktumuna, kalian sembunyikan perbuatan itu. Nah, setelah sampai disembelih, langsung Allah berkata lewat lisan Musa, fakulna, maka yang berkata, idribuhu, pukula iya. Iya ini adalah mayat atau jenazah si korban pembunuh yang sudah tewas itu. Mukulnya pakai apa? Bibak dia dengan sebagiannya. Yakni dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina yang sudah disembelih, entah dengan ekornya atau dengan kakinya atau dengan dagingnya atau kulitnya, pokoknya dengan anggota sebagian tubuh dari sapi yang disembelih itu. Arti perkalimatnya fakulna, maka kami berkata, idribuhu, pukullah iya. Ini mudzakkar ya. Iya siapa? Yakni seseorang yang sudah di mayat itu. Nah, bibak dia dan sebagiannya. Nya ini apa? Karaha mu'anas, maka kepada baqaratun, sapi betina. Ya. Kalau ha yang pertama via di dalamnya, hadisnya ini mu'anas untuk kepada nafsan. Sedangkan ha yang kedua adalah sapi betina. Karena semua sapi ada mu'anas. Sedangkan hu ini nya ini kembali nafsan. Nah, aneh aja ya. Apa anehnya? Ya ini nafsan atau seseorang ternyata punya dua kata ganti. Yang domir fiha pakai hu. Nah, ini kita ungkap. Kenapa oleh Allah di ayat 73 dirubah idribuhu, tidak idribuha. Padahal tadi 72 pakai fiha, di dalamnya pakai yang ha, tidak pakai hu. Ya, ayat 72 pakai ha yang bermaksud untuk nafsan. Tapi kenapa oleh Allah dirubah jadi hu nomor 73? Padahal sama bermaksudnya juga bermaksud kepada nafsan.
Kenapa Allah bedakan? Kita buka pada tampilan berikutnya. Jasadun, jasad atau jasmani kita, ditambah dengan roh, kalau disatukan, jadilah nafsun. Jadi dalam bahasa di Al-Quran, nafsun artinya diri. Apa sih diri? Diri adalah kesatuan antara jasad dan roh. Maka lafadz nafsun termasuk mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena dalam diri lafadz nafsun terdapat dua sosok yang berpasangan. Ini apa? Sosok mudakar namanya satu sosok jasadun, dan sosok ruh juga mudakar karena satu. Nah, dua sosok yang sama-sama mudakar ketika menyatu berpasangan jadilah nafsun alias diri. Nah, sekarang kita ungkap ayatnya, ayat 72 dulu. Yang berbunyi, qataltum, kalian telah membunuh nafsan seseorang. Nah, seseorang ketika dibunuh orang lain, maaf ya ini bicara pembunuhan. Nah, seseorang ketika dibunuh orang lain, adegan ketika dibunuh, pasti dia masih bernyawa. Berarti apa? Jasadnya masih ada rohnya. Makanya kata ganti domirnya pakai H. Fiha di dalamnya. Ya ini apa? Kalian saling menuduh tentangnya, tentang si korban itu. Nih, kenapanya? Karena konteksnya adegan bunuh. Siapa yang bunuh di orang itu? Nah, setelah terbunuh, maka rohnya tercabut dari jasad. Ya, ketika tergeletak hanya nyawa apa? Hanya jasad saja, rohnya nggak ada, maka tinggal satu, alias mudakar. Karena rohnya nggak ada, namanya terbunuh kan mati, rohnya nggak ada. Karena rohnya lepas dari jasad, maka istilah nafsun luntur menjadi jasad saja. Makanya berbunyi, wahai Musa, bilang pada kaummu, idribu, pukullah ia. Ia itu siapa? Jasad tadi itu, yang nggak ada nyawanya itu. Makanya pakai hu. Kenapa hu? Karena nyawa. Ya. Masih fiha. Kenapa? Karena menggambarkan adegan siapa yang bunuh. Ya. Bunuh. Nah, ketika membunuh, tentu si korban adegan membunuh loh ya. Nah, setelah mati nyawanya nggak ada, maka tinggal jasad. Jasad kan satu, tunggal. Makanya mudakar. Pukullah ia. Itu siapa? Seseorang yang hanya tinggal jasad saja. Jadi domir hu di sini kepada nafsan, tapi bukan yang bernyawanya, tapi unsur nafsan yang tinggal jasadnya saja. Jadi disamarkan oleh yang mu'anas. Nafsan kan mu'anas karena dalam diri nafsan berpasangan jasad dan roh. Ini hikmahnya Allah rubah jadi hu karena seseorang yang ada nyawanya. Maka akhir ceritanya ketika dipukul, si jasad mayatnya dipukul, langsung penonton. Karena juga ikut nonton peristiwa itu, langsung itu dia bunuh saya. Terus jasadnya yang tadi bangun sebentar, mati langsung. Ini kisah seperti itu. Jadi idribu hu adalah domir kata nanti kembali kepada nafsan. Ini apa? Di dalam diri nafsan. Diri nafsan ada jasad saja. Yang benda mati nggak ada. Satu makanya kata ganti pakai hu. Ayat 73. Berikutnya. Contoh lafadz hu jenis mudakar tapi disamarkan oleh batu-batuan. Nah, pasti mu'annas. Tapi pakai minhu, darinya itu apa? Nah, kenapa pakai hu? Padahal jelas hijaroti itu mu'annas. Kita ungkap di Al-Quran, kenapa pakai hu? Padahal untuk mu'annas. Harusnya pakai minha, darinya. Harusnya ha. Allah di Qurannya pakai hu, minhu. Yang bermaksud hijaroti, batu-batuan. Contoh dalam ayatnya. Al-Baqarah 74. Tadi 73, sekarang 74. Tentang kesimpulan kondisi hatinya Bani Israel
sepeninggal peristiwa zamannya Musa. Ini peristiwa nyembelih sapi betina. Saya baca per kalimat ya. Summa kemudian kosat mengeras kulubukum hati-hati kalian min ba'di dalika dari sesudah itu. Fahia maka ia apa ini kulubukum hati kalian Allah umpamakan kal hijarati seperti batu-batuan atau asyaddu qaswatan melebihi kerasnya. Wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari sebagian batu-batuan itu lama, makan biasa kita artikan apa yang di sini ada yang lama sungguh atau niscaya ada yang yatafajjaru memancarkan minhu darinya al-anharu sungai-sungai. Wa inna dan sesungguhnya minah darinya yaitu apa? Batu-batuan. Lama yashaqqaqu sungguh niscaya ada yang terbelah atau pecah. Fayakhruju maka keluarlah minhu darinya al-ma'u air. Wa inna dan sesungguhnya minah darinya yaitu apa? Batu-batuan. Karena panas. Lama sungguh atau niscaya ada yang yahbitu meluncur jatuh min khasyatillah dari rasa takut kepada Allah. Yang garis merah berbunyi minhu darinya. Minhu dar yatafajjaru minhu memancar darinya sungai-sungai. Itu apa? Batu-batuan. Contoh lagi, ketika batunya pecah, fayakhruju minhu, maka keluarlah darinya airnya itu siapa? Batu-batuan. Nah, ternyata minhu ini bermaksud kepada hijarati, batu-batuan. Kita buka catatan berikutnya. Di ayat ini ada 2 minhu dan ada 2 minha. Contoh yang minha. Wa inna minha dan sungguhnya darinya. Yaitu apa? Jelas mu'annas, batu-batuan. Ada yang terbelah atau pecah, maka keluarlah darinya air. Yaitu apa? Batu-batuan. Berikutnya, wa inna minha dan sungguhnya darinya. Yaitu apa? Batu-batuan karena manas. Lama ya bitu, sungguh saya ada yang meluncur jatuh dari takutnya kepada Allah. Nah, kenapa oleh Allah pakai minhu? Kok nggak disangkan semuanya minha? Jawabannya adalah min. Barangkali masih ingat kajian tematik tentang huruf jar? Masih ingat? Silakan dibaca lagi atau dilihat ke dalam rekaman YouTube-nya. Huruf jar min itu di Al-Quran artinya banyak. Yang pertama, min artinya dari. Kalau bermaksud asal-usul. Yang kedua, min artinya dari sebagian. Kalau bermaksud jumlah. Yang ketiga, min artinya daripada. Kalau bermaksud membandingkan. Yang keempat, min tidak punya arti. Kalau sebagai huruf tambahan. Nah, di sini tulisan minal hijarati arti sempurnanya adalah dari sebagian batu-batuan. Kenapa dari sebagian? Karena di Al-Quran kata al-hijarati termasuk bentuk jamak tunggalnya hajarun. Dalam bahasa di Al-Quran hajarun satu batu. Jamaknya hajar 2. Bisa ahjarun, bisa hijaratun. Yang tak marbutonya bulat, ya. Meskipun bulat tapi jamak ini enggak tunggal. Nah, hijaratun satu batu. Oh, berarti dari sebagian batu-batuan, namanya sebagian, hitungan terkecil hanya 1. Maka itulah pakai inisial ma. Lama, niscaya ada yang memancarkan darinya sungai-sungai. Lama yasakoku, niscaya ada yang, lengkapnya, niscaya ada satu batu yang terbelah. Maka keluar darinya air. Jadi, hajarun artinya satu batu. Satu batu yang terletak di dalam batu-batuan yang banyak itu. Nah, maka untuk menggambarkan batunya cuma 1, Allah dan firman-Nya pakai kata-kata ma. Apa artinya? Ada yang. Lama. Sungguh niscaya ada yang. Ada apa? Batu maksudnya, satu batu. Maka itulah pakai hu. Kenapa? Karena dalam peristiwa ini ya ada air sungai mengalir deras. Ketika dibuntu pakai batu yang 1 besar, maka aliran sungai tubi-tubi bertahun-tahun akan terkikis, akan yatafajjaru, memancarkan alias apa? Bisa ditembus aliran sungai. Ini sindiran dari Allah Bani Israel. Wahai Bani Israel, hati lebih keras dari batu.
batu saja itu diterpa berkali-kali oleh air bisa tembus juga kok. Kalian diterpa berbagai mukjizat, misalnya nyebrang laut, terbelah laut nggak tenggelam, misalnya di Tursinya dinaungi awan kepanasan, di Tursina nggak kelaparan kasih mana salwa, semuanya mukjizat. Jadi kalian bertubi-tubi diterpa mukjizat, ternyata nggak tembus juga hati kalian, tetap keras. Yang kedua perumpamannya, wahai Bani Israel, ada batu yang dipukul tongkat pecah keluar air sekali pukul keras. Kenapa hati kalian dipukul mujizat dengan peristiwa sapi betina yang begitu kerasnya itu? Kenapa kalian nggak lunak juga? Padahal batu bisa pecah. Sekali pukul tongkat Musa bisa pecah keluar air. Kenapa hati kalian nggak pecah juga oleh peristiwa penyembelihan sapi betina itu? Nah, ini perumpamaan bahwa hati kalian lebih keras daripada batu. Batu saja bisa tembus oleh air, batu saja bisa dipecah kalau dipukul. Kenapa hati kalian nggak bisa tembus berkali-kali dengan mukjizat? Nggak bisa tembus dengan sekali keras mukjizat. Ini contohnya. Padahal batu pun bisa takut pada Allah. Peristiwa Musa di Tursina dulu itu. Jadi kesimpulannya di ayat ini, minhu dan minha dua-duanya kembali kepada al-hijaratu. Bedanya adalah kalau minha bermaksud batu yang banyak. Kalau minhu, batu yang cuma satu yang ada di antara batu-batuan tersebut. Jadi disamarkan minhu oleh lafaz hijarati yang kelihatannya muannas. Padahal mudakar. Kenapa? Di dalam muannas yang banyak ada kumpulan mudakar. Kumpulan batu-batu, satu batu. Karena satu batu mudakar, makanya pakai minhu, tidak pakai minha. Berikutnya, contoh lafadz hu yang mudakar disamar oleh al-wasiyatu, wasiat, yang jelas muannas karat amar buto. Badalahu, menggantinya. Ganti apa? Ganti wasiat. Contoh dalam ayatnya, Al-Baqarah 181. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadukumul mautu, ketika kematian datangi salah satu kalian, intaraka khairan, jika dia meninggalkan kebaikan, alias harta yang banyak. Al-wasiyatu lil walidaini, wasiat bagi kedua orang tua. Wal aqrabina, dan sanak kerabat, bil ma'rufi, dengan sepatutnya. Hakon, kewajiban, alal mutakina, atas orang-orang yang bertakwa. Faman badalahu, maka barang siapa menggantinya, mengganti wasiat itu, ba'da ma sami'ahu, sesudah apa yang dia mendengarnya, yaitu apa? Wasiat itu. Fa'inama, maka sesungguhnya hanyalah ithmu, dosanya, alaladina, atas orang-orang yang yubadilunahu, mereka menggantinya. Inna Allah, sungguhnya Allah samiun, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Yang garis biru al-wasiyatu tamar buto, jenisnya mu'annas. Sedang garis merah pakai hu semua. Badalahu, sami'ahu, ismuhu, yubadilunahu. Tidak pakai ha. Badalaha, sami'aha, ismuha, yubadilunaha. Kenapa oleh Allah pakai lafadz hu? Jawabannya adalah bentar ya. Pada catatan berikutnya kita lihat. Al-wasiyatu, ya, dalam pelajaran ilmu alat tingkatan kelas juz 4, yang merasa kelas juz 4, 5, 6, insya Allah sudah paham. Yani apa? Di tingkatan paket 4, belajar namanya isim-isim mustaq, kata-kata pecahan. Nah, al-wasiyatu termasuk kata pecahan dari kata yang lain, alias punya asal kata. Apa asal kata? Berbunyi auso. Auso artinya berwasiat. Auso artinya berwasiat. Ini kata kerja. Telah berwasiat. Sedangkan wasiat itu adalah hal kejadiannya. Kejadian pewasiatan. Pengwasiatan maksudnya. Ini jenisnya adalah masdarun. Kata jadian. Yani kata bermaksud menggambarkan kejadiannya. Contoh misalnya, mencuri. Itu kata kerja. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Menipu itu kata kerja. Kalau penipuan berarti kejadiannya. Nah, sama di sini. Auso kata kerja artinya berwasiat. Kalau wasiatun
Pewasiatan, ya, itu aslinya. Nah, di dalam wasiatun, fiha ini saya kutip dari kamus dalam bahasa Arab ya, Lisanul Arab, bahwa wasiatun dari asal kata auso. Auso berwasiat. Nah, fiha di dalamnya, di dalam perbuatan wasiatun ada qaulun, ucapan, ya. Namanya berwasiat itu berucap. Makanya tutup ayatnya pakai samiun. Allah samiun, mendengar. Dengar apa? Dengar ucapan isi wasiat orang itu. Nah, qaulun hanya ucapan. Nah, qaulun itu jenisnya mudakar. Ya, mudakar. Apa wasiatu? Kejadian penguasiatan. Nah, di dalam kejadian penguasiatan itu ada suara orang berwasiat. Nah, karena bersuara, makanya Allah mendengar. Allah saksi kuncinya. Allah mendengar orang bersuara berwasiat. Nah, barang siapa manusia sedang nemani orang mau mati, terus yang mau mati berwasiat secara lisan, berarti si manusia itu dengar orang berwasiat. Dan Allah juga dengar. Nah, barang siapa sudah dengar suara qaulun, apa qaulun? Ucapan wasiat ternyata diganti, maka pakai hu. Kenapa hu? Mengganti ucapan wasiatnya, bukan mengganti untuk berwasiat, bukan. Ya, jadi semua lafaz hu kembali kepada wasiatu, meskipun muannas. Kenapa? Hakikatnya bukan kepada perbuatan berwasiatnya, tapi kepada suara ucapan wasiatnya. Karena suara maka qaulun. Nah, qaulun itu termasuk mudzakkar, makanya pakai hu. Maka arti kasarnya adalah maka barang siapa mengganti suara ucapan wasiat orang yang meninggal itu, apa yang telah dia dengar suara dari orang yang mau meninggal itu, maka dosanya jadi semua lafadz hu nanti kembali kepada qaulun yang qaulunnya terdapat di dalam perbuatan al-wasiyatu. Jadi mengganti ucapan wasiatnya, bukan mengganti untuk berbuat berwasiat. Bukan gitu pengertiannya. Dah, ini contoh. Sekarang contoh yang terakhir. Contoh lafadz yang mudzakkar disamarkan tentang asyamu, berpuasa. Ada kata berbunyi yutikunau, mereka berat mengerjakannya. Nya itu apa? Nya itu berpuasa. Nah, asyamu ini jamak, saumun bentuk tunggal, siamun jamaknya. Dalam bahasa di Al-Quran kalau bentuk jamak, contohnya siamu jamak taksir, itu kategori mu'annas karena unsur jamaknya. Kita buka catatan berikutnya. Saya baca lengkap. Ini ayat tahunan. Kenapa tahunan? Setahun sekali kita dengar ini. Pas Ramadan aja. Di Ramadan nggak akan dengar ayat ini ya. Ini ayat tahunan, setahun sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kalian asyamu, berpuasa. Karena jamak ya, berpuasa karena jamak. Kama, seperti apa yang kutiba telah diwajibkan. Alalladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'alakum, agar kalian tatakuna, kalian berbuat ketakwaan. Ayaman ma'dudatin, nah puasanya kapan atau berapa lamanya? Ayaman, beberapa hari yang dihitung, ma'dudatin. Tidak berhenti. Faman kana, maka barang siapa adalah ketika berpuasa itu minkum dari kalian maridon, orangnya sakit. Au ala safarin, atas perjalanan, faidatun, maka hitungan min ayamin, dari beberapa hari ukhra yang lain. Wa alal ladina, kalau berkata dan atas orang-orang yang yutikuna, mereka berat mengerjakannya, yaitu apa? Mengerjakan puasa. Bagaimana tebusannya kalau berat mengerjakannya akhirnya batal? Berupa fidyatun, tebusan to'am miskinin, jadi makanan pada orang miskin. Titik, berhenti. Yutikuna, mereka berat mengerjakannya, itu apa? Puasa, siamu. Nah, siamu mu'annas, tapi kata gantinya itu pakai hu, tidak berbunyi yutikunaha, ya. Tidak bunyi yutikunaha, tapi berbunyi yutikunahu. Kan kita ungkap ini, kenapa Allah firman-Nya pakai yang hu, kok nggak pakai ha? Padahal bermaksud kepada puasa. Kita buka catatan berikutnya. Lafat asyamu
dalam bahasa Al-Quran termasuk bentuk jamak. Nah, bentuk jamak itu termasuk mu'annas. Berarti apa? Berpuasa dalam segala hal. Maka bermaksud yang puasa apanya? Nafsu perutnya berpuasa alias nggak boleh makan. Nafsu amarahnya berpuasa alias nggak boleh marah. Nafsu syahwatnya berpuasa nggak boleh berhubungan. Nafsu penglihatannya berpuasa nggak boleh melihat yang nggak benar. Nafsu pendengarannya berpuasa nggak boleh dengar sesuatu yang nggak benar. Nafsu lisannya berpuasa, ucapannya dijaga, jangan sampai berucap sesuatu yang tidak membatalkan membatal puasa. Nah, disinilah kenapa pakai hu, berarti konteksnya adalah mereka berat mengerjakannya dalam satu hal puasa. Jadi apa? Berat kalau harus menahan lapar, berat. Kalau mengenai menahan supaya nggak marah, oh bisa kuat. Menahan supaya nggak syahwat, bisa kuat. Menahan supaya yang aneh-aneh, yang buru-buru, bisa kuat nahan. Menahan supaya nggak dengar sesuatu yang buru-buru, bisa kuat. Tapi kalau menahan supaya nggak kenyang, oh nggak bisa. Harus kenyang misalnya. Atau nggak bisa lapar. Ini contohnya. Karena yutikuna adalah bermaksud berat dalam hal menahan lapar. Nggak kuat kalau lapar lama-lama. Makanya pakai hu. Apa itu hu? Ini bermaksud merasa keberatan untuk satu hal saja dalam puasa. Ini apa? Urusan perut. Nggak kuat. Kalau puasa yang lainnya kuat. Puasa amarah kuat. Puasa penglihatan kuat. Puasa syahwat kuat. Jadi di antara asyamu yang banyak ini, yang merasa mengerjakan hanya satu poin saja kok, yakni dalam hal urusan nahan lapar, itu nggak kuat. Makanya pakai hu. Kenapa hu? Karena bermaksud tunggal, yakni hanya terasa berat mengerjakan dalam hal puasa urusan perut. Kalau urusan lainnya bisa kuat mengamalkannya. Sebagaimana hadis Rasul bahwa banyak juga orang itu berpuasa itu hanya sebatas bisa menahan lapar dari dan dahaga, nggak bisa yang lainnya. Nah, jadi nahan lapar dan haus, nggak bisa menikmati nahan amarah, nggak bisa menikmati nahan penglihatan, nggak bisa. Alias penglihatannya masih, pendengarannya masih belum berpuasa, hanya terbatas puasanya perut, hanya sebatas puasa tenggorokan, sebatas itu. Nah, jadi nggak jamak, nggak siamu, hanya saumu, hanya satu hal, nggak siamu. Di sini dijamakkan siamu. Ternyata alladzina yutikunahu, ada orang-orang yang juga merasa berat mengerjakannya dalam hal satu puasa. Yakni apa? Puasa dalam hal menahan perut lapar itu nggak kuat. Cuma satu hal, makanya pakai domir kata gantihu yang mudakar. Demikian singkat materinya ini tentang lafadz hu yang disamarkan oleh kata-kata yang jenisnya anas. Sebelum diakhiri, barangkali silakan boleh hostnya membacakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain barangkali ada yang dipertanyakan. Untuk di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Siti Rodia mengenai mohon penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 tentang mimbadu. Terima kasih. Ya, sebentar ya. Coba dulu. Dapat mimbadu ya, sebentar ya. Mimbadu saya buka. Sebentar. Jadi di Al-Quran, sambil saya buka, saya komentar dulu ya. Ada tulisan min ba'di, ada tulisan min ba'du. Ya, di Al-Quran ya. Beda artinya. Kalau min ba'di dari sesudah. Kalau min ba'du, du ya, tanya doma, dari sesudahnya, adanya. Dari sudahnya. Itu bedanya. Yang kedua, sekarang sebab harokatnya. Min ba'di. Kenapa? Ini sambil saya buka ayatnya, saya komentar. Kenapa? Karena dihuli min. Min ba'di. Oh, lafadz min adalah huruf yang bisa beramal. Apa beramal? Merubah harokat berikutnya menjadi kasroh, berbunyi min ba'di. Ya.
Lah kalau min ba'du, oh berarti min itu artinya apa? Tidak semua kata yang didahului min itu bisa berubah kasroh. Contohnya aladina. Lafaz aladina didahului min tetap aladina, tidak berubah. Min aladini, begitu pula ba'du ya. Meskipun ada min tetap du, tidak berubah jadi di kayak biasanya, nggak seperti biasanya maksudnya. Nah, berarti lafadz min di Al-Quran bisa merubah kata berikutnya jadi kasroh, ada juga tidak bisa merubah kata berikutnya jadi kasroh. Ada dua ini, jadi bisa merubah dan kadang-kalanya tidak bisa dirubah. Nah, sekarang kita ingin tahu kata-kata dari bagaimana bisa berubah, itu kajiannya tingkatan ilmu alat paket 7 tentang mabni mu'rab i'rabnya. Jadi kata-kata yang harokatnya tetap namanya mabniun. Jadi bedanya min ba'di dan min ba'du. Yang pertama, min ba'di artinya dari sesudah. Kalau min ba'du dari sesudahnya. Itu bedanya. Yang kedua harokatnya. Kalau min ba'di berbunyi di karena didahului min, ya. Sedangkan kalau min ba'du berbunyi du, tetap du meskipun ada min. Oh, berarti huruf min itu tidak semua kata berikutnya bisa dikasrohkan oleh huruf min. Tuh. Sekarang karena sudah kelihatan di laptop saya buka ayatnya. Bentar ya. Saya tampilkan di layar biar kita melihat langsung. Nah, ya, sekarang saya tampilkan di layar. Bentar. Ini maaf ya, barangkali tulisan Qur'annya agak kecil, saya perbesar. Mari kita lihat di layar yang tanyakan tadi. Wa in tolaqa fala tahilu lau min ba'du. Jadi kapan min ba'di, kalau min ba'du itu bedanya min kalau ketemu ba'di maka artinya dari sesudah. Tapi kalau berbunyi itu terjemahan tambahinnya dari sesudahnya. Bedanya itu antara min ba'di dan min ba'du. Silakan. Boleh hostnya bacakan. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat. Mungkin yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Jadi intinya adalah dari materi hari ini kesimpulannya kata-kata atau itu atau bendanya satu. Hanya minal hijaroti dari sebagian batu-batuan. Jadi bisa masuk kepada satu batu. Misalnya itu. Ya, minal ladina dari sebagian orang-orang yang satu orang. Minan nasi dari sebagian manusia satu. Makanya berbunyi minan nasi man yakulu. Kenapa yakulu pelakunya dia? Karena satu orang. Dan pelakunya dari man. Apa man? Karena minan nasi. Min itu dari sebagian alias bermaksud jumlah. Jadi ada kalanya kata ganti itu disamarkan oleh kata-kata yang muannas, padahal kata gantinya berjenis mudzakkar. Itu dulu sementara hari ini materinya. Nanti saya bagikan dalam grupnya masing-masing file PDF-nya berupa file rekamannya nanti dari hostnya. Saya singkat, kali ada penjelasannya bisa tanya jawab dalam grupnya masing-masing. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih.